Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Ya, undanglah orang makan walaupun hanya dengan hidangan seekor kambing. Dari riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini terkait dengan walimah ya. Jadi ternyata teman-teman walimah itu di antara ketentuannya adalah minimal seekor kambing. Ini belum ada yang masuk lagi ya. Ya, baik, kita bahas ya. Jadi yang pertama teman-teman, ada perbedaan antara khitbah, nikah, dan walimah. Khitbah secara bahasa artinya mirip seperti khotib ya. Teman-teman tahu khotib? Khotib itu yang menyampaikan. Khitbah juga maknanya adalah menyampaikan. Apa yang nanti disampaikan? Tentu yang disampaikan adalah keinginan untuk menikah ya. Jadi khitbah adalah penyampaian dari calon laki-laki kepada perempuan keinginannya untuk menikah. Kalau bahasa kita mungkin tunangan ya, lamaran lamaran hingga nanti jadinya bertunangan. Nah, perempuan yang sudah dikhitbah itu dilarang menerima calon suami yang lainnya, kecuali khitbahnya memang mau dibatalkan saja, kalau alasannya memang syar'i ya. Kalau alasannya tidak syar'i, baiknya jangan dibatalkan pernikahannya. Jadi khitbah ini intinya adalah lamaran di mana nanti laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan ingin menikah, maka selesai khitbah berarti tinggal mempersiapkan acara nikah dan walimahnya. Jadi mudah-mudahan dari segi bahasa kita tahu ya. Jadi nanti setelah teman-teman ta'aruf ya, saling mengenal, nazar, saling memastikan fisiknya baik-baik saja ya. Yang perempuan juga nanti kan setelah mengenal juga nazar juga ya. Baik perempuan dilihat wajah dan tangannya, perempuan juga lihat tubuh laki-lakinya ya, mukanya, kakinya, tangannya. Kita tidak tahu apakah laki-laki itu misalkan terlalu hitam ya sehingga perempuannya merasa tidak suka. Apakah misalkan laki-laki itu ada penyakit kulitnya, apakah misalkan kulitnya bekas cacar ya jadi bintik-bintik banyak sekali atau misalkan brewok sekali ya, banyak sekali rambut di tubuhnya itu kan nanti jadi salah satu faktor yang menentukan. Saya punya teman yang brewok sekali gitu ya, luar biasa. Banyak sekali rambutnya di dadanya, ya, di lehernya, di ya kalau kaki, tangan juga banyak ya. Jadi benar-benar brewok sekali itu laki-lakinya. Sholih, dari keluarga kaya juga gitu kan, tapi brewok gitu kan ya, brewok sekali. Nah ini kan silakan kalau perempuannya memang terima, ya terima. Kalau misalkan nanti tidak terima, ya silakan cari calon yang lain. Saya juga punya teman laki-laki, dia kaya sekali gitu kan. Dari bisnisnya sendiri dia penghasilannya banyak. eh Dia itu tapi tubuhnya banyak bekas cacar ya, jadi bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya itu banyak sekali gitu kan. Silakan ya, apakah mau punya suami yang kaya raya dengan tubuh yang bintik-bintik hitam? Kalau mau, ya berarti nanti harus ridho dengan keadaan suaminya. Kalau tidak, ya berarti silakan cari yang lain gitu. Nah, intinya nanti setelah ta'aruf dan nazar, masuk ke fase khitbah. Nah, fase khitbah itu di mana laki-laki ya, syukur-syukur dengan keluarganya, itu mendatangi keluarga perempuan, terutama wali perempuan, yaitu ayah perempuan ya,
kalau tidak ada ayah perempuan kan berarti bisa ke siapa wali perempuan yang menanggung nafkah perempuannya saat itu, bisa jadi saudara laki-lakinya, kakeknya ya. Intinya siapa wali perempuan yang, de facto saat itu gitu kan. Yang selama ini menaungi perempuan, memberi nafkah kepada perempuan tersebut. Nanti didatangi oleh laki-laki dan syukur-syukur dengan keluarganya, menyampaikan niat seriusnya bahwa sudah diputuskan laki-laki itu sepakat insya Allah ingin menikah. Ya, menikah berarti kan menanggung seluruh biaya hidup perempuan, menanggung suka duka bersama perempuan, sakitnya, sehatnya, bahagia sedihnya, bahkan kekurangan-kekurangan perempuan gitu ya. Itu laki-lakinya tadi datang, siap melamar, perempuan tersebut. Nah, teman-teman ketika nanti laki-laki itu datang ya, silakan pihak keluarga perempuan, terutama perempuannya untuk memutuskan apakah akan diterima atau tidak ya. Nah, tentu ini sebenarnya tergantung calon akhwatnya. Cuman kadang akhwat itu, perempuan itu suka malu-malu ya. Malu kalau lagi ada yang melamar. Jadi ketika dia malu dan dia terdiam, terdiamnya tapi terdiam malu ya, terdiam malu karena mau, malu-malu perempuan, bukan malu-malu kucing ya, malu-malu perempuan. Nah, berarti kalau ia mau dan ayahnya setuju, berarti nanti secara sah juga diterima khitbahnya. Dan teman-teman namanya menerima khitbah, menerima tunangan, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak boleh lagi untuk menerima pinangan dari laki-laki lain, ya. Lanjut fokus ke akad nikah yang akan nanti diselenggarakan, walimahnya juga, kecuali ada hal-hal yang memang syar'i ya, yang layak supaya laki-laki tadi untuk diputuskan, khitbahnya, tunangannya ya. Misalkan laki-lakinya ternyata ahli maksiat, belakangan diketahui. Misalkan ternyata laki-lakinya ingkar janji atau misalkan laki-lakinya ternyata, ya ternyata tidak sholat lah atau apalah, hal-hal yang memang secara syariat wajar untuk diputus ya, khitbahnya. Tapi kalau misalkan laki-laki tadi masih melaksanakan kewajibannya, masih amanah, masih layak nikah ya, layak jadi suami, walaupun ada laki-laki lain yang lebih baik datang, itu tidak bisa diterima karena sudah dipinang oleh laki-laki yang pertama. Makanya ketika nanti khitbah meminang perempuan itu jangan asal terima ya, harus istikharah dulu yang serius, harus yakinkan dulu yang serius bahwa diterima nggak ya gitu ya. Kalau yakin diterima ya udah berarti, mantapkan diri gitu kan, tidak akan menerima calon yang lain. Tapi kalau misalkan ragu, ya udah mending jangan kalau ragu ya. Nanti khitbahnya bisa di lain waktu. Nah, teman-teman, ketika nanti nikah, maaf, ketika nanti khitbah, itu saran saya sudah dibahas ya, dipastikan apa nanti maharnya, apa nanti nafkahnya itu seperti apa. Gini teman-teman ya, terkait dengan nafkah kita dulu sudah bahas ya, bahwa dalam, ketika nanti berumah tangga, istri itu setidaknya dititipi oleh 3 jenis harta. Yang pertama, harta milik suami sepenuhnya. Jadi suami nitip doang ke istri, benar-benar murni nitip ya, jadi jangan dibelanjakan, jangan di apa-apakan. Misalkan suami punya penghasilan, 5 juta misalkan. Ini suaminya nitip, "Ini ya 1 juta saya nitip, mau nabung kah, mau buat bisnis kah, mau nanti diserahkan ke orang tua lah, mau buat uang, apa namanya, uang kalau ada darurat lah, mendadak apa, uang simpanan jaga-jaga," gitu kan. Intinya harta titipan itu perempuan kan nggak boleh ganggu gugat. Yang kedua kan ada harta yang memang operasional rumah tangga, makan, pakaian, tempat tinggal, untuk biaya anak, air, listrik, itu kan jelas ya biayanya, tidak mahal. Harta yang berikutnya kan harta nafkah untuk pribadi istri ya, harta hibah suami untuk pribadi istri. Nantinya istri mau pakai hartanya buat belanja, mau hartanya dipakai buat tabungan istri, mau dipakai buat mungkin ditabung buat bikin kontrakan lah, mau dikasih ke orang tua lah, mau hartanya nanti dipakai untuk, membantu adik-adiknya lah, itu kan harta nafkah hibah ya. Nah, itu nanti dibicarakan saat, sebelum khitbahnya resmi diterima gitu kan. Nanti terkait nafkah ini mau ngasih hibah berapa tiap bulan ke istri gitu kan. Ini tidak salah untuk minta ya, karena memang
Hak istri mendapatkan nafkah dari suami. Kalau tidak dapat dari suami dari mana lagi ya? Tanyakan kepada suami, kira-kira nanti kalau ada harta lebih ya, istri dapat hibah nggak terkait dengan harta? Jangan sampai istri udah aja dapat uang tuh pas buat makan, pas buat pakaian, pas buat tempat tinggal, pas buat air, listrik doang gitu kan. Harta lebih semua dibawa suami. Itu istri juga maaf ya nggak boleh nuntut ya ke suaminya ya. Itu kenapa suami kok, uangnya banyak banget tapi istri mau, nggak dikasih. Lah tapi kan seluruh kebutuhan hidup istri udah dipenuhi ya. Suami juga kan makan apa yang dimakan istrinya, pakaian apa yang dipakai istrinya, tinggal di tempat tinggal yang sama dengan istri. Ini harta suami mau suami pakai buat bisnis lah, dipakai buat apa yang lain, itu istri kan nggak bisa nuntut. Tapi kalau dari awal ada kesepakatan, itu kan istri bisa bilang, ini kan dulu udah kesepakatan kalau ada harta lebih, ada dong uang jajan, belanja buat istrinya misalkan ya, buat ngasih ke orang tua, buat bantu adik, misalkan buat shopping lah, buat bangun bisnis yang punya istri sendiri, itu silakan ya. Jadi sebelum hitbah sudah jelas. Nah, selain harta hibah setelah nikah, misalkan harta hibah kesepakatan misalkan, ya udah pokoknya, 5% penghasilan suami hibah buat istri gitu kan, itu kan boleh ya. Jadi penghasilan suami misalkan 5 juta, berarti 5%-nya kan 250.000 tuh. Misalkan tiap bulan suami wajib ngasih 250.000 ke istri, barangkali istri mau shopping ya, mau belanja, mau ngasih ke orang tua, terserah. Jadi kalau itu jelas. Nah, selain harta hibah, juga pastikan harta mahar. Mahar nanti saat nikah dipastikan maharnya mau berapa, jangan main terima khitbah saja. Mahar istri itu adalah barang berharga ya. Teman-teman, kita di negara yang sebenarnya kebalik ya pola pikirnya. Seolah mahar itu hanya mainan ya, jadi cuman formalitas perangkat alat sholat dan misalkan 1 gram, 2 gram emas. Nggak kayak gitu ya. Mahar itu adalah jaminan suami memberi nafkah dengan istri. Yang kalau nanti bercerai, istri tadi tetap megang harta maharnya. Harusnya mahar suami itu barang berharga. Apa misalkan kendaraan, tempat tinggal, misalkan ya, uang yang cukup ya, hewan ternak. Dan memang mahar itu tidak harus tunai ya. Misalkan, calon suaminya diminta supaya ngasih mahar itu rumah misalkan, boleh ya. Maharnya tempat tinggal berupa rumah misalkan, dibayar cicil misalkan, itu boleh ya, tapi enak lah. Nanti istri itu punya hak rumah untuk jadi hak milik setelah nanti nikah, kapan pun nanti suaminya mampu membeli rumah misalkan, atau maharnya kendaraan, mau motor, mau mobil ya, yang jelas barang berharga, karena memang harusnya seperti itu ya, bukan barang, mainan sekedar mukena, sejadah, Quran, udah aja itu doang. Sebenarnya kalau mampu tentu jangan seperti itu ya. Zaman Rasul mahar itu barang berharga. Rasul mahal berapa? Mahar Rasul itu kan setahu saya ke Khadijah itu berapa? 40 atau 80 unta ya. Itu kan bukan barang murah ya. Terus juga sahabat Nabi ada yang mahar itu perkebunan kurma. Mahar tuh bisa jadi, hewan-hewan ternak ya. Jadi jangan mahar itu sekedar barang yang, formalitas ya. Kecuali kalau memang suaminya tidak mampu ya, misalkan maharnya hanya mampu, sepeda motor, nggak apa-apa, terima sepeda motor, meskipun dicicil nggak apa-apa ya. Minimal ada azam dari suami untuk memberikan barang berharga pada istrinya sebagai bukti bahwa istrinya nanti bisa, dinafkahi. Dan teman-teman, mahar kalau memang benar-benar suaminya tidak mampu, itu boleh barang yang, sebutlah mungkin, seadanya ya. Rasulullah pernah ada perempuan yang menawarkan dirinya supaya dinikahkan oleh Rasul, namun Rasul setelah melihat perempuan tadi, lihat ke perempuannya, lihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, Rasul tuh nggak minat gitu, cuman berat buat ngasih tahu. Sahabat peka, syukurnya sahabat Nabi peka, "Ya Rasul, nampaknya Anda tidak, berminat untuk tidak punya hajat ya menikahi perempuan ini. Kalau begitu berikan untuk saya." Maka perempuan tadi ridho, laki-laki tadi pun yang miskin ya, itu ingin menikah, akhirnya kata Rasul, "Iya boleh, itu kan apa mahar yang dia sanggup."
Kata dia, "Saya miskin, saya nggak punya apa-apa," gitu kan. Kata Rasul, "Carilah walaupun misalkan cincin dari besi ya." Jadi mahar itu tetap harus sedemikian rupa harusnya diberikan, walaupun cincin yang tidak ini ya, tidak bukan logam mulia ya, barang biasa cincin besi ya. Eee, Walaupun memang bahkan mahar itu bisa berupa jasa ya. Apa jasanya? Misalkan membantu orang tua istri di rumah ya, bekerja misalkan selama setahun. Dulu Nabi Musa ketika nikah itu maharnya bukan barang murah ya. Kalau tidak salah itu berapa? 7 tahun ya, 7 tahun menjadi pengembala ternak mertuanya Nabi Syuaib ya. Lihat teman-teman ya, mahar itu selalu barang berharga, bahkan Nabi Musa yang nggak punya harta, maharnya adalah mengembala hewan ternak selama 7 tahun. Jadi teman-teman di sini yang perempuan, maharnya cuman sejadah, mukena, sama Al-Quran aja, bukannya nggak boleh, cuman aduh dalam syariat Islam tuh barang berharga banget gitu ya, bukan sekedar yang barang murah gitu kan. Kecuali kalau memang suaminya miskin, suaminya tidak mampu memberi banyak, ya sudah apa ya suaminya mampu silahkan jadi mahar untuk istrinya. Dan kalau istrinya ridho, syukur-syukur ya. Jadi untuk laki-laki baiknya mahar itu seberharga mungkin, buat perempuan seridho mungkin apa yang disanggupi oleh suaminya. Tidak perlu dipersulit, tapi juga jangan kalau bahasa saya itu jangan dihinakan ya. Jadi suaminya kaya raya tapi mahar cuman seperangkat alat sholat, cuman sejadah, mukena, sama Al-Quran doang. Itu kayaknya tidak mengindahkan syariat mahar yang sebenarnya dalam Islam itu barang berharga gitu ya. Tadi ya, kalau misalkan suaminya miskin bahkan bisa maharnya itu bekerja kepada mertua selama setahun ya. Kalau Nabi Musa 7 tahun gitu ya. Jadi bukan barang yang murah. Nah, terus apalagi ya, teman-teman mahar tadi boleh jasa ya, boleh mendidik istrinya hafalan Quran, boleh mendidik istrinya misalkan, misalkan menjadi mahar itu merawat istrinya selama kuliah misalkan kalau butuh, tunggangan lagi, butuh apa ya, kendaraan misalkan dianterin suaminya itu juga boleh ya. Cuman tentu tadi baiknya barang dan baiknya barang berharga, bukan sekedar barang saja. Nah, teman-teman ya tadi terkait dengan, mahar ya, silakan teman-teman ya, tidak perlu malu untuk meminta karena itu hak perempuan ya. Dan kalau misalkan maharnya tadi ya, maharnya pokoknya rumah gitu kan, rumah pertama yang nanti dibeli suami itu jadi punya hak milik istri, sehingga nanti ketika bercerai itu rumah jadi punya istri. Suami nanti harus keluar dari rumah cari cari apa, beli rumah yang baru ya. Kalau misalkan nanti bercerai, kan enak teman-teman ya, istrinya jadi nggak terkatung-katung, nanti cerai pun dapat rumah. Bayangkan kalau misalkan maharnya hanya seperangkat alat sholat, selesai bercerai, istri cuman pulang bawa sejadah sama mukena sama Quran doang, kan nggak banget gitu ya. Jadi mahar itu salah satu penjamin suami menafkahi istrinya, bahkan setelah bercerai pun nanti istrinya tetap membawa maharnya gitu kan. Dan teman-teman, sebenarnya dalam Islam nanti cerai akan dibahas istilahnya tuh mut'ah. Mut'ah itu nafkah pasca cerai, itu kan wajarnya setahun, tapi nampaknya di masyarakat kita nggak tahu apa itu syariat mut'ah ya. Jadi seolah cerai itu udah aja putus nggak ngasih nafkah lagi, enggak ya. Setelah cerai ada nafkah ya, namanya mut'ah. Itu tuh bisa dari sampai istrinya menemukan suami baru, bisa sampai nanti ya setahun minimal ya setidaknya setahun lah, setahun biaya hidup istri itu ditanggung sama mantan suaminya gitu kan. Tidak jadi yang nanti selesai dibawa ketika istri bercerai itu bisa jadi mahar dan mut'ahnya juga ya. Cuman untuk mut'ah nampaknya banyak yang belum tahu, padahal itu juga ada dalam Islam ya. Syariat mut'ah, nafkah pasca cerai. Ini ya teman-teman ketika nikah ada kemungkinan bercerai ya, jangan jangan wah saya meyakin nggak bakal cerai sampai mati. Wallahu a'lam, semua yang nikah nggak ada nawaitunya cerai gitu kan, nggak ada ya. Tapi kita tetap antisipasi. Jadi dengan cara antisipasinya apa? Maharnya yang layak ya. Jadi kan nanti istri kalaupun bercerai tidak begitu terkatung-katung ya, tidak begitu kerepotan untuk membiayai hidup ya. Makanya cari suami yang paham syariat.
mahar, syariat mut'ah, syariat lain-lainnya, supaya suaminya juga bertanggung jawab ya, nggak nikah asal murah, cerai asal tinggal. Wah itu yang kasihan perempuannya, jandanya terutama. Nah, teman-teman itu tadi terkait dengan hitbah ya, jadi membahas tentang nafkah, membahas tentang mahar, membahas tentang apa itu harus sampai disetujui supaya hitbahnya nggak asal-asal diterima. Nah, teman-teman setelah tadi kita bahasan ini hari ini apa aja kan? Hitbah, nikah, dan walimah. Nah, kalau hitbah tadi jelas ya, menyampaikan niat nikah, di mana semuanya telah disepakati ya, telah disepakati apa tadi itu maharnya, nafkahnya, berapa hibah dari suami untuk istrinya, terus juga disepakati lain-lain sebagainya, tanggal nikah misalkan ya, kesepakatan walimah seperti apa. Jadi hitbah jangan asal hitbah, pastikan dulu semuanya ya. Terus setelah hitbah kita masuk ke nikah. Nikah itu inti dari nikah itu adalah akad ya. Inti dari nikah itu adalah akad. Akad itu adalah kesepakatan. Akad kan bisa jual beli ya. Akad itu bisa sewa menyewa. Akad juga bisa nikah ya. Jadi jangan ketika wah akad pasti nikah, nggak kayak gitu. Akad itu intinya kesepakatan. Saya pernah ngomong akad di depan orang umum, malah orang lain tertawa seolah akad itu nikah aja. Padahal namanya akad kan ya tergantung temanya ya. Akad itu bisa kesepakatan. Nah, terkait dengan akad teman-teman, sebenarnya akad nikah itu mirip dengan akad jual beli ya. Jadi, saya nikahkan, kamu dengan putri saya dengan mahar dibayar apa misalkan ya, dengan, dibayar apa, dengan tunai kah, dengan cicil kah, atau dengan apa, itu harus, jelas. Jangan akadnya itu saya akan nikahkan kamu, jangan akan ya, tapi saya nikahkan itu kata yang, sekarang atau bahkan telah gitu ya. Saya sekarang atau saya telah nikahkan kamu, itu akad yang sebenarnya, yang seharusnya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, akad nikah itu harus dengan fiil madhi ya, bukan fiil mudhari. Yang udah belajar bahasa Arab mungkin memahami, fiil madhi itu yang telah lampau. Kalau fiil mudhari itu yang sekarang atau yang masa depan ya. Akad nikah itu harus fiil madhi ya. Setidaknya jangan bilang saya akan nikahkan, tapi saya nikahkan. Bagus-bagus saya telah nikahkan ya. Jadi intinya saya nikahkan itu harus akad yang jelas ya. Itu yang berbicara bukan ini ya, bukan dari KUA-nya, bukan dari KUA-nya tapi walinya ya. Walinya itu ayah perempuan. Saya nikahkan kamu, siapa itu kamu? Sebutin nama laki-lakinya, sambil salaman kah, mau sambil apa, sebenarnya nggak harus sambil salaman, intinya akad nikah itu jelas. Saya nikahkan kamu, siapa namanya, dengan putri saya, putri yang mana kan? Putrinya kan bisa banyak. Nggak mungkin nikah sama, 2 putri lah bapak tadi sekaligus, nggak mungkin kan, nggak boleh ya nikah, dengan apa namanya, menyatukan 2 bersaudari itu nggak boleh ya. Jadi, saya nikahkan kamu dengan putri saya, putrinya yang mana? Nah, oh ini ada pesan, maaf Ustadz baru hadir, ya nggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang mana? Sebutin yang jelas ya. Dengan mahar, sebutin maharnya apa. Misalkan maharnya dengan mahar apa misalkan 20 ekor kuda, ya mungkin jangan kuda kalau sekarang ya. Dengan mahar misalkan mobil, boleh ya, atau mahar misalkan dengan sepeda motor, mahar dengan nilai, uang, boleh uang atau emas, silakan berapa, dengan nilai uang, sebutlah uang ya, 10 juta rupiah misalkan boleh, walaupun saya harap lebih besar lagi kalau mahar, ya. Dengan dibayar, mana, mau tunai, yang mana yang tunai, misalkan yang mana yang cicil juga boleh atau misalkan semuanya cicil, ya, silahkan. Ini tadi ada pertanyaan bagaimana hukum tunangan, kan tadi sudah dibahas ya, tunangan itu adalah khitbah. Oh ini mungkin baru masuk ya. Jadi khitbah atau tunangan, ya bukan apa hukumnya khitbah ya, justru memang harus ya, harus khitbah, harus ada tunangan ya, cuman memang tidak boleh nanti bermesraan. Baik teman-teman nanti yang belum apa yang terlewat materi khitbah karena sudah tadi dibahas, insya Allah nanti saya akan review lagi di akhir ya. Kita lanjut dulu ke
akad nikah ya. Jadi akad nikah tuh tadi mana yang tunai, mana yang cicil ya disebutkan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, rumah ya, dibayar cicil misalkan berapa tahun, 20 tahun silahkan ya disebut ya. Mau sebutnya yang pelan-pelan, yang keras, yang penting jelas saat penyebutan ya, silahkan. Dan nggak perlu malu teman-teman dengan mahar cicil tuh ya. Yang malu tuh sebenarnya kalau maharnya seperangkat alat sholat saja, itu menurut saya itu baru layak malu ya. Harusnya kan barang berharga ya. Mampunya sepeda motor silahkan, mampunya barang apa silahkan ya. Eee, nggak apa-apa cicil ya. Minimal kita punya azam supaya menafkahi istri kita dengan mahar yang layak. Kemudian ini juga akad itu teman-teman ya, tadinya tidak boleh kata kerja masa depan fi'il mudhari, tidak boleh saya akan nikahkan. Nah, teman-teman banyak kesalahan di mana qobul atau penerimaan nikah itu harus satu tarik nafas, harus seketika itu juga ya, nggak boleh terputus, harus begini dan begitu, harus diucapkan secara lengkap, nggak harus ya. Namanya qobul atau menerima akad nikah cukup satu kata sebenarnya, qabiltu, saya terima, beres. Nggak perlu saya terima nikahnya dengan mas kawin, nggak usah ya, yang harus ngomong panjang itu wali nikahnya. Tidak perlu yang dinikahkannya mengulangi persis seperti wali nikahnya ya, nggak perlu ya. Jadi buat calon laki-laki sebenarnya cukup dengan qabiltu, saya terima gitu, itu cukup. Atau bahkan ada yang tunarungu, itu cukup ngangguk ya, ngangguk selesai ya. Jadi yang repot nanti walinya pakai bahasa isyarat, "Saya nikahkan kamu dengan mas kawin," apa segala macam. Yang nerimanya tinggal ngangguk kalau yang tunarungu ya, atau yang tidak bisa mendengar. Kalau yang bisa berbicara, bisa mendengar, cukup dengan saya terima, beres. Itu sudah sah nikahnya. Jadi jangan direpotkan dengan adat istiadat kita, harus satu tarik nafas lah, harus jelas lah, harus panjang lah, harus begini begitulah, kan repot. Nanti kalau 3 kali gagal gimana kan lama ya. Cukup qobil tuh beres, udah enak nikah tuh maksudnya akadnya gitu ya, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu dibuat rumit. Nah, teman-teman ketika nikah, tadi kan yang penting adalah pertama akad, yang kedua tadi ya harus ada wali, jelas ya wali perempuan, harus ada saksi, 2 orang saksi ya. Nah, teman-teman, jadi jangan sampai nanti nikah itu walinya salah, walinya ternyata ada ayahnya tapi pakai wali hakim. Aduh itu jangan seperti itu ya. Eee, boleh memang didelegasikan ya, tapi jelas delegasinya. Ayah wali mendelegasikan nikah pada wali hakim itu jelas ya. Ada kesepakatannya itu boleh ya. Nah, teman-teman banyak juga yang mengira bahwa nikah itu harus banget antara pihak ayah perempuan dengan laki-lakinya. Itu sebenarnya boleh tadi ya, boleh dengan delegasi. Boleh ayah perempuan mendelegasikan pernikahan pada wali KUA, boleh, calon laki-lakinya mungkin karena lagi sibuk kerja mendelegasikan pada bapaknya misalkan ya, "Pak, ini saya lagi kerja di luar negeri," misalkan, "nitip ya tolong saya mau terima nikah ke calon mertua." Kata calon mertua, "Aduh saya juga sibuk lagi kerja, KUA ini nitip dong, tolong nikahin putri saya ke itu tuh, ke calon." Wah jadi boleh ya nanti ya, seperti itu ya. Jadi, yang jelas walaupun didelegasikan tapi keduanya sepakat akan menikahkan. Nah teman-teman, ada lagi yang dibahas, ini ya Allah banyak sekali materinya ya. Nah ada lagi, apa ini, tadi sampai mana? Nah dalam nikah juga dikenal namanya kawin gantung ya. Kawin gantung itu perempuan belum balik atau bahkan belum tahu dia akan dinikahkan, tiba-tiba bapaknya main nikahin gitu aja. Misalkan ya, bapaknya lagi di kampus, ketemu sama, mahasiswa, "Wah ini mahasiswa bagus banget. Nak, mau nggak dinikahin sama putri saya?" "Mau mau." Oh, kumpulin saksi, kumpulin semuanya gitu kan, "Saya nikahkan kamu." Tiba-tiba mahasiswanya bilang, "Saya terima Pak nikahnya." Wah itu sebenarnya apakah hukumnya sah? Itu namanya istilahnya kawin fasakh ya. Jadi, bapaknya main nikahkan putrinya gitu aja dengan seorang laki-laki, baik itu perempuannya belum balik atau perempuannya belum tahu. Nah, nanti
Apakah pernikahan itu sah, itu terserah perempuannya. Ketika perempuannya sudah balik atau perempuannya sudah tahu ya, nanti bapaknya nanya ke putrinya, "Nak, kamu udah dinikahin sama mahasiswa di kampus, itu favorit Bapak, Bapak kan dosen di kampus gitu kan, dia mahasiswanya soleh banget, kamu udah dinikahin." Ternyata perempuannya kaget, "Wah masa Pak, nggak mau ah, saya nggak mau, nggak kenal, saya mau kenalan dulu." Nah, berarti nikahnya batal ya, seolah tidak pernah nikah sama sekali. Atau misalnya perempuannya, "Ya deh Pak, saya nurut aja, saya sepakat sama calon pilihan Bapak, saya yakin Bapak milih yang terbaik buat saya." Itu nikahnya sah berarti kan saat itu. Jadi ada istilahnya namanya kawin gantung ya. Beda dengan, cerai yang ada iddahnya, yang ada talaknya. Kalau kawin fasah itu tidak seperti itu. Terus apalagi? Nah dan walimah teman-teman ya. Nah walimah itu intinya adalah pesta pernikahan, bisa dilakukan saat akad nikah atau saat nanti serumah tangga. Jadi kapan berumah tangganya, kapan tinggal satu rumahnya, itu boleh saat walimahnya saat itu. Jadi sebenarnya ada keleluasaan ya. Intinya walimah dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan itu tinggal bersama ya, terutama bermalam bersama ya, supaya tidak ada fitnah ya bahwa, "Lah ini kok tidur sama perempuan," gitu kan. "Udah nikah, kapan nikahnya?" Oh, ya itu yang jadi dikhawatirkan. Jadi inti dari walimah itu adalah pengumuman sudah menikah ya, bukan pengumuman akan menikah, awas ya. Jadi walimah, "Kapan nikahnya?" "Nanti, besok." Itu bukan kayak gitu ya. Walimah itu pengumuman sudah nikah, baik setelah akad nikah langsung walimah, ataupun beres akad nanti walimahnya saat laki-laki dan suaminya akan tinggal bersama. Sekarang anak perempuannya lagi sibuk kuliah dulu, boleh ditunda seperti itu ya. Jadi namanya akad nikah boleh berpisah dari walimah, yang jelas walimah dilakukan sebelum malam pertama. Nah, teman-teman, di antara larangan walimah adalah berpesta pora, dalam arti foya-foya ya, menghabiskan uang yang sedemikian banyak tidak wajar ya. Kemudian juga tamunya campur baur ikhwan akhwat tanpa hijab ya. Terus juga misalkan, tidak mengundang orang miskin, orang kaya saja yang diundang, itu dilaknat sama Rasulullah ya. Jadi nggak boleh. Atau misalkan berpakaian tabarruj ya, perempuan terutama ini Allah ketika nikah itu kadang ya, didandaninnya itu pakai make up yang itu tuh udah masuk tabarruj ya. Jadi pakai make up yang sampai perempuannya nggak dikenali lagi. Alisnya dicukur lah, alis kan nggak boleh dicukur, ini ya udah alis dicukur, ya pakai konde, ya make up-nya tebel sampai tabarruj lah, ya ya pokoknya segala macam sampai nah itu dosa teman-teman ya. Berdandan sedemikian berlebihan di hadapan tamu undangan, bukan di hadapan suaminya doang ya. Itu nggak boleh ya. Berdandan yang wajar saja ya. Cukup pakai bedak seperlunya, jangan pakai rambut konde karena itu haram ya. Seolah seolah tidak pakai kerudung ya. Tidak boleh juga tadi tabarruj ya, make up-nya berlebihan, tidak boleh apalagi, tidak boleh berfoya-foya tidak jelas saat walimah ya. Cukup seperlunya. Tidak boleh cukur alis, teman-teman ya. Ini banyak yang cukur alis ya. Jadi mudah-mudahan jelas. Teman-teman, ini ada 4 menit lagi, yang mau tanya segera tanya, mudah-mudahan segera terjawab. Waktunya sudah mau habis. Saya mau jawab dulu ada pertanyaan, yang mau tanya segera tanya ya. Bagaimana hukum tunangan? Nah, teman-teman, jadi dalam Islam justru ada tunangan ya. Tunangan itu dilakukan dalam, kalau bahasa syariatnya khitbah ya. Khitbah atau tunangan itu dilakukan yaitu ketika calon suami datang kepada keluarga perempuan untuk memastikan akan nikah ya. Khitbah atau tunangan ya. Jadi calon suami datang kepada wali perempuan, "Pak, saya mau nikah." Oh iya, diterima misalkan khitbahnya, maka itulah tunangan ya. Yang salah kan sekarang tunangan tuh bermesraan, yang salah itu kan tunangan sudah diviralkan. Teman-teman, namanya khitbah atau tunangan dalam Islam itu harus dirahasiakan. Yang diributkan itu nikah dan walimah. Orang bisa nikah, akad nikah tanpa orang lain tahu itu bisa ya. Tapi sebelum sebelum apa nanti ketika mau berumah tangga, mau tinggal satu atap ya, terutama bermalam laki-laki dan perempuan bersama, itu baru harus ada walimah. Jadi hitbah itu harus rahasia. Nikah itu memang baiknya diviralkan, tapi belum wajib ya, belum wajib diviralkan. Yang wajib ketika laki-laki dan suaminya sudah tinggal bersama, itu baru wajib
ada walimah dahulu ya, supaya tidak ada fitnah, apalagi nanti perempuannya punya anak, nanti orang bingung, ini anak siapa gitu kan, gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? 2,5 menit lagi. Jadi apa hukumnya tunangan? Tunangan itu ya khitbah itu sendiri ya. Jadi khitbah dari laki-laki nyampaikan ke perempuan ingin menikah, terutama ke pihak ayah perempuan. Kalau disetujui, maka perempuan tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki lain selama tidak ada uzur syar'i ya laki-lakinya melakukan kesalahan. Baik teman-teman, nampaknya tidak ada pertanyaan. Teman-teman, mudah-mudahan lancar ya nanti pernikahan teman-teman ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau mau nikah resepsinya mengundang, apa ada batasnya? Batasnya yang ini yang wajar ya, dalam arti wajar tuh laki-laki dan perempuan sebisa mungkin jangan dicampur baurkan ya. Laki-laki nanti ada tempatnya, perempuan ada tempatnya ya. Terus jangan foya-foya, jangan lagu-lagu maksiat, jangan lagu-lagu mesra banget ya ditunjukin ke publik, jangan ya. Jadi lagunya lagu-lagu yang memang, wajar saja, lagu religi misalkan, "Engkaulah bidadari surgaku," itu masih masih lebih baik ya daripada lagu eee, yang terlalu vulgar, jangan ya. Lagunya yang wajar saja kalaupun ada. Rasulullah dulu ketika nikah setahu saya ada pesta ini ya, pesta, rebana ya, pesta rebana. Jadi silakan kalau mau ada qosidah itu silakan boleh ya. Tapi jangan sampai, nanti tamunya campur baur lah, berkhalwat lah, melakukan hal-hal yang dilanggar syariat dan sebagainya. Saya bertanya untuk maharnya seperti rumah, mobil, atau yang lainnya, apakah langsung suratnya dibuat atas nama istri? Oh iya jelas, suratnya dibuat atas nama istri. Kan mahar harta milik istri ya, jadi atas nama miliknya, atas nama milik istri ya. Jadi maharnya misalkan sepeda motor, langsung sepeda motornya atas nama istri. Jadi ketika nanti bercerai, oh kan nggak bisa diambil lagi ya. Kalau misalkan belum jima, hanya diwajibkan kembali setengah, kalau sudah jima tidak boleh diambil sama sekali dari suami ya. Jadi itu sudah namanya mahar ya, sudah harus milik istrinya khususnya setelah malam pertama. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita tutup langsung dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bertanya lebih lanjut di grup ya.